Hai, gue Gaby, and in this podcast, gue masih bareng Ame dalam 21 Podcast. Episode kali ini kita akan membahas soal romantisasi. So before we start, please say hi. Hi guys, how are you? Ya, jadi gue mau kasih disclaimer dulu. Ini bukan untuk menggeneralisasi, bukan juga untuk menstereotipkan gaya penulis atau cerita-cerita tertentu. Terus ini hanya berdasarkan opini kita selama berkecimpung dalam dunia tulis-menulis ini. Terus juga warning, mungkin ada kata-kata yang kasar yang akan disebutkan, but we'll try to keep it down. So, kita mulai aja sekarang. Oke, romantisasi itu apa sih, Mek, sebenarnya? Bisa tolong jelasin? Romantisasi, seperti katanya aja romantis kan ya, pasti identik dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat perasaan orang nyaman gitu loh. Romantisasi berarti ya mengindah-indahkan. Apa yang diindahkan? Tentu sesuatu yang sebenarnya tidak indah, tapi ketika seseorang mengemasnya dengan pembawaannya manis, pembawaannya indah, maka sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dianggap indah itu menjadi indah. Itu adalah romantisasi. Di dalam karya fiksi biasanya romantisasi itu identik dengan hal-hal tabu yang kemudian dibuat oleh para penulis atau content creator atau hal-hal yang seharusnya mereka bisa sampaikan secara gamblang itu tidak baik, tapi ternyata mereka buat jadi indah. Contohnya mental health atau alkoholism dan lain-lain. Itu kan pada nyatanya tidak baik, tapi dibuat indah di beberapa konten. Romantisasi ini juga salah satu apa ya? Gue nggak bisa bilang ini subgenre, tapi dia itu udah kayak punya pesonanya sendiri. Jadi kayak walaupun ada warning soal let's say drugs, smoking, terus apa mental health, self harm gitu-gitu atau suicide bahkan dan itu dengan jelas diromantisasi di sebuah karya fiksi. Pasar penggemarnya tuh masih banyak banget ya nggak sih? Iya. Terus ini juga menjadikan semakin banyak orang-orang yang awalnya cuma pembaca, terus makin lama tuh kayak, oh menarik ya kalau sesuatu hal yang buruk ini di-portray seperti ini, dengan sebagus ini, dengan seindah ini, dengan kata-kata ini. Secara sadar atau tidak, berarti kan kalian sudah menyukai karya-karya atau hasil dari peromantisasian tersebut. Sebenarnya, menurut gue sih, romantisasi itu tuh tidak baik, karena orang-orang karena para pembaca akan semakin melupakan, memburamkan garis antara ini itu hal yang baik atau hal yang buruk. Kalau itu menurut gue ya, kalau misalnya menurut lu sendiri gimana? Pandangan gue mungkin sedikit berbeda dari lo. Karena di tulisan gue pribadi, genre gue kan realistis dalam artian gue menunjukkan sesuatu yang emang ada di masyarakat. Tapi, dan itu adalah bagian dari masyarakat juga. Kemudian, gue juga kadang ngambil tema-tema yang dark dan yang seperti yang gue biasa tunjukkan gitu loh. Di situ sebenarnya gue pengen menyampaikan bahwa hal-hal yang gue masukkan di sana hanyalah sebagian dari atau hanya bagian dari cerita.
bukan untuk diikuti, bukan untuk disalahpahami atau katakanlah dianggap sebagai sesuatu yang romantis atau yang indah bagi pembaca gue. Sebenarnya yang gue harapkan dari pembaca gue adalah mereka bisa membedakan antara fiksi dan non-fiksi. Makanya gue bertanggung jawab untuk terus mengingatkan pembaca gue, karena gue tahu tulisan gue itu sangat dark, sangat mungkin secara sekilas atau sekarang orang awam melihatnya, oh emang nih tulisannya meromantisasi alkoholism, smoking, atau ini tulisannya meromantisasi drugs dan lain-lain. Tapi buat gue, tujuan gue sama sekali tidak ingin meromantisasi hal tersebut. Itu hanya bagian dari cerita gue, itu adalah bagian dari cara gue memunculkan karakter gue, memunculkan emosi dari karakter gue, itu bentuk stres mereka dilampiaskan ke hal-hal seperti itu. Gue tidak ingin, sebenarnya itu hanya bentuk dari gue nunjukin tuh loh, karakter dia itu terlihat stres itu dengan cara apa, atau dia memang tipikalnya kenapa dia milih rokok ini itu kenapa, atau dia milih rokok itu kenapa, kayak there is just part of bentuk karakter dia aja gitu tuh, dan cara gue menceritakan seorang karakter itu. Jadi menurut gue asal tujuan lu memasukkan hal-hal ke dalam cerita untuk membangun cerita lu, dan lu dengan jelas udah menjelaskan ke reader lu bahwa itu hanyalah fiksi dan lu nggak boleh membenarkan apapun yang terjadi di dalam cerita lu kepada pembaca lu, menurut gue itu juga bisa dijadikan salah satu untuk tanggung jawab penulis gitu loh terhadap pembacanya, itu sih. Nah, kalau gue kan emang beda banget kan sama lu. Dari genre yang gue bawa juga lebih ke humor. Emang gue bawa masalah-masalah sosial yang cukup berat, cukup dark juga, tapi cara pengemasan gue beda kan sama lu. Kalau lu mungkin lebih apa ya, dark, heavy themed. Nah, kalau gue tuh lebih light-hearted story lah, kayak bener-bener yang slice of life but with a little bit of twist. Tapi kayak kalau di cerita gue juga masukin coping mechanism soal kalau ada yang stres dan segala macam. Dan of course coping mechanism itu kan pasti sebenarnya tidak baik. Sepositif-positifnya coping mechanism itu sebenarnya nggak baik. Karena ya itu sebenarnya nggak sangat tidak sustainable untuk jangka panjang. Tapi kalau gua itu karena dari gaya bahasa gue sendiri berbeda dengan Ame, jadi kayak susah untuk gua menaruh romantisasi akan suatu hal dalam cerita gua. Kadang sih ada yang implisit, ada yang eksplisit. Gue naruh benar-benar di dalam dialog kayak ini nggak boleh dilakukan. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi biasanya gue lebih menceritakan apa sih yang akan terjadi kalau kalian tuh pakai ini. Efeknya tuh gimana sih ke orang-orang? Berbeda-beda nggak sih kayak gini, kayak gini. Dari bagaimana kita ambil salah satu topik, let's say self-harm. Ini tuh kalau kayak gini tuh self-harmnya bakal menyebabkan apa ke suatu karakter tertentu. Bakal menyebabkan apa ke orang lain, bakal menyebabkan apa. Kalau dia berhenti terus pindah ke metode lain, itu bakal kayak gimana, efeknya ke dia kayak gimana. Nah, kalau gue kan caranya kayak gitu ya. Dan pembaca-pembaca gue akhirnya kayak mulai memahami dan mengerti maksud gue untuk, iya gue membawa soal, let's say, illegal drugs. Dan hal-hal kontroversial lainnya di dalam cerita gue.
Tapi mereka tahu, oh ini tidak untuk diromantisasi, ini bukan sesuatu hal yang bagus, ini bukan suatu hal yang positif, ini bukan sebuah tren. Nah kalau misalnya lo, pernah nggak sih Hmm. punya pengalaman ke pembaca yang dia tuh malah jadi tertarik gitu loh untuk, wah ini nih kayaknya menarik gitu loh. Wah ini kayaknya bagus nih gitu. Untuk pengalaman itu, jujur gue pernah ngalaminnya. Dan itu benar-benar sesuatu yang harus gue tekankan lagi ke pembaca gue. Jadi kayak yang gue udah ceritain tadi, cerita gue itu memasukkan hal-hal seperti itu dengan tujuan untuk membangun karakter tersebut. Tapi ada beberapa pembaca gue yang mungkin dia salah paham atau karena memang gaya pembawaan gue yang mendayu-dayu, dan itu membuat pembaca apa ya, pembaca gue banyak yang salah paham. Gue pernah sekali dapat komen karena gue bawa ganja dan nyimeng di dalam cerita gue, terus tiba-tiba pembaca gue tuh ngapain gini, kayaknya gue jadi aku jadi pengen nyimeng ya katanya gitu gara-gara baca AU-nya kakak. That shock me to the point that tolong jangan, gue bilang gitu. Gue langsung tegur dia, gue langsung bilang jangan, please jangan ditiru. Itu kalaupun kamu merasa ada benarnya, banyak kontroversi soal ganja dan lain-lain di luar sana. Tapi di Indonesia kan dilarang, lebih baik tidak usah gitu loh. Itu gue selalu apa ya, yang gue tahu ya, kalau misalnya ada pembaca yang protes ke gue atau tiba-tiba berkomentar seperti itu, atau bahkan ada beberapa pembaca juga yang sempat protes soal, oh kamu sepertinya agak meromantisasi light rape katanya di beberapa NSFW cerita gue. Ya setelah itu gue pelajari kesalahan gue tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tanggung jawab gue adalah terus mengingatkan pembaca gue bahwa sesuatu yang salah itu tidak boleh ditiru. Itu bentuk tanggung jawab gue. Yang gue sedihkannya adalah beberapa penulis banyak yang abai dengan bentuk tanggung jawab seperti itu. Mereka abai ngasih warning, mereka abai ngasih peringatan, bahkan ketika ada pembaca yang berkomentar salah seperti itu atau dia mengkritik dan lain-lain, dia justru membenarkan perbuatannya gitu loh, membenarkan tindakannya. Atau misalnya ada pembaca nih, aku nggak suka di cerita kamu sepertinya ada romantisasi, terus kamu langsung jadi kayak ofensif. Menurut gue, lu berada di posisi yang harus bertanggung jawab dengan apa yang lu tulis gitu loh. Gue tuh nggak masalah, apalagi kan kita sebagai penulis online kan memang minim banget censorship ya kan. Jadinya tuh gue sangat-sangat tidak begitu mempermasalahkan, maksudnya ya udahlah lu mau nulis apa terserah. Tapi ini tuh hal yang sangat-sangat mengusik gue kalau udah masuk dan karyanya tuh terbit sampai di penerbit mayor. Itu gue agak sedikit gimana ya, kayak nggak cuman penulis aja yang masih meng-underestimate romantisasi ini, tapi juga ternyata editor, publisher itu juga ikut meromantisasi gitu loh. Ikut membiarkan adanya romantisasi atas sesuatu yang seharusnya tidak romantis. Kalau anak sekarang bilangnya tidak I don't know how to pronounce it, but okay. Benar sih, yang gue juga setuju soal penulis-penulis tuh kadang suka defensif kalau misalnya ada yang komen soal ceritanya. Ya, kita of course kita bakal defensif sama cerita-cerita kita ya kan. Apalagi kita yang membuat, kita yang mengkonsep. Terus tiba-tiba ada satu atau beberapa orang yang, "Kak, kok ceritanya gini sih? Kok ini meromantisasi ini? Kok ini bawa-bawa kasus ini?" Apa segala macam. Ya kita juga harus menyikapinya dengan bijak. Kenapa kita bawa kayak gitu?
kita harus objektif juga, nggak boleh kayak bias sama cerita sendiri. Balik lagi, nulis itu kan nggak bisa dicapai dalam tenggang waktu yang, apa ya, eksak. Kayak lu SMA bisa lulus dalam waktu 3 tahun, lu kuliah bisa lulus 4 sampai 5 tahun. Nulis itu tuh nggak ada berhentinya, lu terus akan belajar sebagai penulis, meng-cross check lagi tulisan lu, salahnya di mana, mungkin kurangnya di mana, lalu edukasi lagi diri lu sendiri dengan informasi-informasi, karena kan informasi juga terus bertambah ya setiap hari. Jadi kayak mungkin ada informasi yang lu belum up to date. Kalau misalnya lu ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari gue sendiri sih, gue juga setuju dengan pendapat lo yang bilang kalau jadi penulis memang tidak harus defensif dengan karya kita sendiri. Gue hanya ingin menyarankan juga buat penulis-penulis muda lainnya yang biasanya mereka agak posesif ya dengan karya mereka. Pokoknya, ini tulisan aku tidak boleh menggantinya. Kamu semua siapa? Kayak gitu tuh, yang mereka sangat, apa ya, Mereka dalam tanda kutip tuh sayang banget sama cerita mereka. Sayang banget, dan mereka sangat tidak ingin mengubahnya gaya itu. Tapi bahkan kita berdua, gue sama Gaby yang udah lama nulis dan lain-lain, itu kita masih belajar sampai detik ini gimana caranya menulis yang baik, bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide kita dengan benar ke pembaca tanpa ada yang di misinterpret seenak jidatnya gitu, terus disalahpahami. Kita sama sekali tidak ingin tulisan kita disalahpahami seperti ini. Jadi ketika ada orang yang mengkritik tulisanmu, oh kamu harusnya lebih baik kayak gini, diterima, ditampung, diproses. Jika memang cocok, memang itu benar, kamu udah berdiskusi dengan beberapa temanmu yang sesama penulis atau pembacamu yang sangat terpercaya, baik benarnya ya diturutin lah kalau memang itu sesuatu yang memang benar gitu loh. Kalau kamu selalu defensif, menolak dikritik, menolak dikasih tahu sama pembaca atau orang lain, percayalah tulisanmu nggak akan berkembang. Tulisanmu akan stay as they are gitu loh. Terus ya paling balik lagi, jangan terlalu puas dengan apa yang kamu buat, karena how big you get itu kan ada campur tangannya dari pembaca-pembaca lain kan, dari penikmat-penikmat. Jangan karena kamu sudah mulai terkenal atau tulisan-tulisanmu sudah banyak diakui oleh orang, terus kamu akhirnya mulai sombong ya, kayak mulai batu, terus kayak nggak mau dibilangin. Terus ya stay humble. Selama apapun kamu berkarya, sikap itu nomor 1 sih menurut gue. Jadi kayak sebagus apapun tulisanmu, kalau misalnya kamu orangnya itu susah dibilangin, dikasih masukan, it won't end good for everyone. Ya kayaknya segitu aja sih. So yeah, I guess that's all for romanticization. If you want to check Ame's work, I'll link her Twitter in the description box below. Thank you for listening. Bye-bye. Bye-bye guys, see you later.